kelas 10 IPA kita akan belajar inverse dari fungsi atau fungsi kebalikan dari sebuah fungsi. Saya mau ambil dulu sebuah analogi, meskipun nanti rumusan analogi ini jangan kamu pakai di ketika mencari inverse dari sebuah fungsi. Jadi misalnya kalau bilangan 5, kebalikannya adalah atau inverse-nya adalah 1/5. Oke. Kenapa? Karena ketika kita kalikan 5 dengan kebalikannya, dia akan menghasilkan identitas 1. 1 adalah identitas pada perkalian. Demikian juga kalau misalnya 2/3, kebalikannya adalah 3/2. Ya, karena apa? Karena kalau kita kalikan 2/3 dengan kebalikannya, dia akan menghasilkan identitas atau 1. Tetapi nanti kalau ada fungsi fx, mencari inverse-nya ini disimbolkan dengan f inverse x, bukan berarti nanti menjadi 1/fx. Sama seperti ini misalnya, 5 kebalikannya 1/5 atau 2/3 kebalikannya menjadi 3/2. Nah, jadi kalau kita nanti ketemu sebuah fungsi fx, inverse-nya, simbol inverse begini, mencari kebalikannya bukan begini. Karena yang kita pelajari terkait dengan komposisi fungsi. Nah, kemudian nanti dua buah fungsi kalau kita komposisikan menghasilkan fungsi identitas, itu yang kita sebut dengan mereka saling inverse. Nah, saya tuliskan begini. Oke, yang pertama kamu harus ingat bahwa fungsi identitas adalah x. Ix sama dengan x, terserah. Ini namanya dibuat fx, gx, hx, atau apapun itu. Yang penting dia merupakan sebuah fungsi yang nama fungsinya adalah ix sama dengan x. Nah, dua fungsi f dan g saling inverse, artinya G adalah inverse dari F atau F adalah inverse dari G. Mereka berdua ini, kedua fungsi ini saling berkebalikan apabila F komposisi GX atau FGX hasilnya identitas X. Tentunya untuk semua X nanti domain dari G. Demikian juga berlaku sebaliknya, G bundaran Fx juga menghasilkan X. Jadi mereka saling inverse jika F komposisi G sama dengan G komposisi F sama dengan identitas atau fungsi identitas. Nah, kamu perhatikan dua himpunan ini. Misalnya himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian anggota himpunan A misalnya di sini A, di sini B, B kecil. Nah, kemudian fungsi yang memetakan A ke B kan namakan misalnya F, fungsi F itu adalah memetakan dari A ke B. Perhatikan tanda panah yang saya buat, berarti domainnya dari himpunan A, kemudian yang B ini adalah daerah hasilnya. Nah, yang disebut inverse adalah fungsi, meskipun tidak semua nanti fungsi ya, tetapi saya sebutkan dulu fungsi. Fungsi yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Ini yang disebut dengan inverse-nya. F inverse. Oke, seperti itu ya. Nah, atau mungkin saya buat dulu sebuah hal lain. Misalnya ada di sini himpunan A, anggotanya 1, 2. Kemudian himpunan B, anggotanya misalnya 2, 3. Oke. Nah, artinya fungsi yang menghubungkan antara 1 ke 2, misalnya ini hasilnya, kemudian 2 ke 3, kita misalkan adalah X tambah 1. Sehingga kalau X-nya 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Nah, sekarang apa nama fungsi yang memetakan, ini tanda panahnya begini tadi ya, dari himpunan B ke himpunan A? Inilah F inverse-nya, sama dengan. Oke. Ya. Jadi ini yang akan kita cari.
Apa nama fungsi yang memetakan himpunan B ke himpunan A? Kalau fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B kan X tambah 1. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Sekarang kebalikannya kalau dari B ke A. Itu yang akan kita pelajari saat ini. Kalau kamu lihat ini kan bisa langsung kamu tebak jawabannya. Nama fungsinya adalah f inverse x. Saya buat f inverse x seperti ini. Ini fx tadi adalah x kurang 1. Jadi ambil x-nya 2, 2 kurang 1, 1. Jadi ini tanda panahnya jadi kesana nanti, kemudian 3 kurang 1, 2. Nah, jadi kalau kamu buktikan nanti bahwa fx komposisikan dengan f inverse x akan menghasilkan fungsi identitas. Saya ambil begini. Misalnya, fx-nya kan x tambah 1. F inverse x adalah x kurang 1. Mari kita komposisikan. F bundaran F inverse-nya. Berarti F bundaran F inverse-nya tadilah x kurang 1. Nah, kemudian x kurang 1 substitusi pada fx. X ganti dengan X kurang 1, ganti X dengan X kurang 1, X kurang 1 sudah diganti, ini baru tambah 1. Hasilnya X. Sehingga F komposisi F inverse adalah fungsi identitas. Nah, demikian juga kalau misalnya kita komposisikan F inverse komposisi F. Coba F inverse komposisi F-nya tadi X tambah 1. Kemudian X tambah 1 kita substitusi ke X di F inverse. F inverse-nya kan ini. Ganti X ini dengan X tambah 1. X tambah 1 sudah diganti, ini kurang 1. Hasilnya adalah X juga. Jadi, setiap fungsi kalau kita komposisikan dengan inverse fungsinya, maka dia akan menghasilkan fungsi identitas. Memang kalau kita melihat antara dua buah himpunan, tidak semua inverse dari sebuah fungsi adalah fungsi. Maksudnya apa? Misalnya, di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Misalnya di sini A atau ABC kecil, ABC. Nah, di sini ada misalnya PQ. Oke. Anggota himpunannya dalam huruf kecil saya buatnya. Kemudian A dipasangkan ke B. B dipasangkan ke B juga. C dipasangkan ke Q. Kalau kita buat dalam pasangan berurutan kan jadi begini. A, B, kemudian B, P, kemudian C, Q. Syarat bahwa dia suatu fungsi adalah yang pertama, bahwa semua domainnya ini terpasang, tidak boleh ada yang tidak terpasang. Artinya A terpasang dan sekali, tidak boleh 2 kali. Berarti A terpasang ke P, B terpasang ke P, C terpasang ke Q. Kalau ini terpasang 2 kali nggak apa-apa. Ingat panahnya begini, artinya dari himpunan A ke himpunan B. Kalau misalnya ini adalah fungsi F. Oke. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan kan kalau kita buat dalam pasangan berurutan kan ini memang sebuah fungsi. Artinya A terpasang sekali, B pun terpasang sekali, C pun terpasang sekali. Oke. Tapi kemudian kalau kita cari inverse-nya, inverse dari diagram di atas adalah jadi begini. Kebalikannya, berarti B dipetakan ke A, kan ini jadi domainnya sekarang. Panahnya pun jadi berganti. Sekarang dari sini ke sini. Oke, inilah kebalikannya. Kalau ini tadi fungsi F-nya. Berarti B ke A, kemudian B ke B, kemudian Q ke C. Tetapi inverse-nya ini bukan sebuah fungsi. Karena apa? Ada anggota himpunan di B yang terpasang 2 kali. Ingat ya, kalau fungsinya sekarang dari sini ke sini apa namanya? Atau dalam diagram dalam pasangan berurutan, perhatikan B ke A sekali, B lagi ke B. Nah, ini bukan fungsi. Ya. Jadi, untuk kamu perhatikan, F inverse tidak selalu merupakan fungsi.
Oke. Jika f inverse merupakan suatu fungsi, maka f inverse disebut fungsi inverse. Ada kata-kata fungsi inverse-nya dari f. Setiap fungsi mempunyai inverse, tetapi tidak semua fungsi mempunyai fungsi inverse. Ulangi, setiap fungsi mempunyai inverse, tetapi tidak semua fungsi mempunyai fungsi inverse. Hanya fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu yang mempunyai fungsi inverse. Nanti kamu ulang lagi definisi fungsi korespondensi satu-satu waktu di SMP. Udah? Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini berarti F inverse-nya. Berarti F inverse-nya G. Atau G inverse-nya F. Kalau mereka saling inverse, maka kalau kita komposisikan menghasilkan fungsi identitas. Kita masuk ke contoh-contoh. Nah, ada fungsi fx-nya seperti gx tambah u. Fungsi gx-nya 3x kurang 6. Kita disuruh ngecek apakah kedua fungsi ini saling inverse. Kalau untuk melihat apakah kedua fungsi saling inverse, maksudnya bahwa f inverse-nya ini adalah ini gx. Atau g inverse-nya ini adalah fx. Jadi kita lihat dulu f komposisi g, f bundaran g. Berarti f komposisi gx-nya ini 3x kurang 1. Kalau hasilnya nanti fungsi identitas, berarti mereka saling inverse. Oke, tetapi kita harus uji dua arah ya. Oke. Nah, kemudian berarti kita masuk ke fungsi f. F adalah sepertiga x tambah 2. Ganti x-nya dengan 3x kurang 6. Berarti sepertiga kali 3x kurang 6 tambah 2. Sama dengan sepertiga kali 3x kan x. Sepertiga kali minus 6 kan minus 2 tambah 2. Berarti f bundaran g adalah X. Demikian juga kalau misalnya disuruh mencari G bundaran F, harus fungsi identitas juga. Nah, kalau dari F bundaran G identitas tetapi G bundaran F tidak identitas ya tentunya tidak saling inverse. Nah, G bundaran F berarti G bundaran sepertiga X tambah 2. Kita substitusi X-nya dengan sepertiga X tambah 2 pada fungsi Gx. Berarti 3 kali sepertiga X tambah 2 kurang 6. 3 kali sepertiga X, X 3 kali 2, 6. 6 kurang 6 di sini. Coret berarti G bundaran F sama dengan X. Artinya bahwa Fx dan Gx saling inverse. Artinya fungsi inverse dari Fx adalah Gx ini dan fungsi inverse dari Gx adalah ini. Sekarang bagian kita sebenarnya adalah bagaimana cara mencari inverse dari sebuah fungsi. Oke, di soal yang sama saya buat misalnya Fx sama dengan sepertiga X tambah 2. Tentukan F inverse X-nya. Berarti nanti jawabannya harus 3X kurang 6. Nah, cara menjawabnya, tekniknya adalah seperti ini. Fx kamu misalkan dulu misalnya dengan Y supaya lebih enak menulis, sama dengan sepertiga X tambah 2. Oke. Kemudian kita boleh pindahkan minus 2 ke kiri. Berarti Y pindah kurang 2 sama dengan sepertiga X. Nah, kamu akan buat X secara eksplisit. Artinya, X kamu tinggalkan di satu sisi. Hanya 1X. Nggak boleh 2X, nggak boleh sekian X. Hanya 1X. Artinya, berarti ini kali 3 saja. Semua kali 3. 3 kali Y, 3Y, 3 kali minus 2, minus 6. Inilah X. Nah, setelah kamu dapat X sama dengan 3Y kurang 6, maka kamu ganti X ini dengan kata-kata F inverse X, kemudian yang ini ganti dengan X, 3X kurang 6. Inilah F inverse-nya. Betul tadi? Betul. Oke, latihan berikutnya lagi, mencari inverse. Misalnya contoh berikutnya. Oke, Fx sama dengan 3X
tambah 1 per 2x kurang 3. Oke, misalnya nih soal, kita disuruh mencari tentukan fungsi inversnya, f inverse x. Nah, bagaimana cara menjawabnya ini? Oke, nah kita misalkan lagi ini y sama dengan 3x tambah 1 per 2x kurang 3. Kamu kali silang aja, y kali 2x, 2xy, y kali minus 3 3y sama dengan 3x tambah 1. Saya bilang tadi harus kamu buat x tersendiri secara eksplisit. Oke, boleh kamu buat begini, 2xy atau ini 3x, oke, kurang 2xy pun boleh, atau 2xy kurang 3x pun boleh. Misalnya begini, biar ini 2xy ini pindah kurang 3x, betul ya? Ini ya, 2xy kurang 3x sama dengan ini pindah ke kanan 3y tambah 1, boleh ya? Oke, ini sih tidak usah dalam kurung dulu. Keluarkan faktornya, di sini ada x, di sini ada x, berarti x kali ini 2y kurang 3, betul ya? X 2y kurang 3 sama dengan 3y tambah 1. X sama dengan 3y tambah 1 per 2y kurang 3. X-nya sudah eksplisit, sudah tersendiri, sudah. Sekarang kita ganti X-nya ini dengan kata-kata f inverse X sama dengan, ini ganti yang ada y-nya ganti x, 3x tambah 1 per 2x kurang 3. Inilah tekniknya. Oke. Nah, atau boleh begini sih sebenarnya, kalau cara cepatnya, kalau dia ada pembilang per penyebut dengan di atas fungsi linier, ini kan linier berpangkat 1, ini linier berpangkat 1, atau ada cara cepat kalau kamu misalnya lihat di buku, y sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Kalau ada soal-soal seperti ini, maka boleh kamu cari inverse-nya. Berarti ini misalnya fx, f inverse x-nya adalah ini tukar tempat kan. Ini tukar tempat tetapi ada yang ganti tanda. Jadi ini tukar tempat tapi ganti tanda. Ya, ini di sini menjadi min, itu kan positif d ini, berarti di sini jadi min dx tambah b per ini tetap cx, ini menjadi a, ke sini menjadi minus a. Sehingga kalau soal kita ini kan tadinya ini soalnya. Oke, kita buktikan dulu. Berarti f inverse-nya ini adalah, berarti ini minus 3 ini jadi koefisien di sini tetapi positif. Minus 3 jadi 3x. Kebetulan angkanya sama di sini 3 dengan 3, jadi susah kita lihat tadi perbedaannya, tetapi ingat ya, minus 3 di sini menjadi 3 di sini 3x, ini tetap, kemudian 3 yang di sini pindah ke sini menjadi kurang 3. Oke. Nah, ternyata dirinya sendiri ya. Oke, kalau mau lagi misalnya contoh berikutnya. Oke, kalau misalnya 2x tambah 1 per 3x kurang 4, maka f inverse x-nya ini menjadi minus 4, jadi koefisien x tetapi positif, 4x tambah 1 per ini tetap, ini 3x. Kemudian 2 di sini menjadi konstanta di sini menjadi kurang 2. Nanti boleh kamu buktikan dengan cara begini. Atau kita langsung cari lagi apakah benar dengan cara cepat ini. Kemudian kita kali silang 3xy, kemudian kurang 4y sama dengan 2x tambah 1. Kemudian 3xy ini pindah ke kiri, kurang 2x sama dengan ini pindah ke kanan, 4y tambah 1. Keluarkan x-nya, berarti 3y kurang 2 sama dengan 4y tambah 1. X sama dengan 4y tambah 1 per 3y kurang 2. Berarti f inverse x-nya adalah ganti x, 4x tambah 1 per 3x kurang 2. Sama ya? Oke. Kalau misalnya ada lagi soal begini. Fx-nya sama dengan
X pangkat 3 kurang 7. Ini pun mudah ya. Berarti mencari inversnya adalah Y sama dengan X pangkat 3 kurang 7. Berarti X pangkat 3 sama dengan Y tambah 7. X sama dengan akar pangkat 3 dari Y tambah 1. Yang ditanya F inverse. F inverse X sama dengan akar pangkat 3 dari X tambah 1. Mudah ya. Ya kalau ditanya F inverse 2, ya tinggal membuat akar pangkat 3 dari 2 tambah 1. Akar pangkat 3 dari 3. Nah misalnya ini fx sama dengan 2 pangkat x tambah 2 per 3x kurang 1. Ini pangkatnya ya. Nah jadi tentukan f inverse-nya. Oke. Jadi misalkan ini y sama dengan 2 pangkat x tambah 2 per 3x kurang 1. Kemudian kamu pakai sifat logaritma, masih ingat ya, bahwa a pangkat x misalnya y, maka waktu membuatnya adalah a logaritma y sama dengan x gitu ya, waktu logaritma ya. X ini adalah a logaritma y, berarti ini kan pangkat. Ini kan pangkat ya, berarti pangkatnya ini adalah a logaritma ini pangkatnya tadi, berarti x tambah 2 per 3x kurang 1 sama dengan 2 logaritma y, betul ya? 2 logaritma y. Nah tujuan kita kan membuat x secara eksplisit. Kita kali silang dulu sebentar, berarti x tambah 2 sama dengan 3x kurang 1 kali 2 logaritma y. Kemudian x tambah 2 sama dengan 3x kali 2 logaritma y adalah 3x kali 2 logaritma y kurang 1 kali 2 logaritma y, 2 logaritma y. Kita satukan dulu yang ada x-nya. Oke, berarti saya pindahkan ini aja yang ke kanan, ke kiri maksud saya, berarti 2 logaritma y, saya pindahkan minus 2 logaritma y, ini tetap tambah 2 sama dengan 3x kali 2 logaritma y, begitu ya. Ini pindah ke kiri, kurang x. Oke, sementara ini dulu. Nah, kemudian kita pisahkan x, berarti ini saya keluarkan x berarti x kali, begitu ya. X kali tinggal 3 kali 2 logaritma y. 3 kali 2 logaritma y. Kemudian sudah kita ambil x dari sini, kita ambil x dari sini, di sini kurang 1, begitu ya. Nah kemudian hasilnya sama dengan ini juga, tinggal 2 log y tambah 2. Oke, berarti x sama dengan 2 logaritma y tambah 2 per, begini ya, 3 kali 2 logaritma y kurang 1. Atau boleh kita tulis begini, x sama dengan 2 logaritma y tambah 2 per, ini jadi pangkat, berarti 2 logaritma 3 jadi pangkat dari y pangkat 3 kurang 1. Yang ditanya inverse, berarti f inverse-nya di sini mudah-mudahan muat, berarti f inverse x sama dengan, ini ganti dengan f inverse x, y-nya ganti dengan x, berarti 2 logaritma x tambah 2 per 2 logaritma x pangkat 3 kurang 1. Baik, itu dulu pembelajaran hari ini. Tekniknya ikuti. Jadi kalau kamu sudah mengikuti tekniknya, ya tentu akan lebih mudah. Nanti ada kurang mengerti, tanya Pak Barto. Oke, biasakan melihat sumbernya di buku atau di internet ya, supaya makin pintar. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.